Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ronald Odulindo. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas satu isu yang lumayan menarik, kayak sudah puluhan tahun menjadi perdebatan boleh atau enggaknya. Tahu apa? Ya, asuransi gitu. Jadi memang kita mungkin nggak usah, bukan nggak usah ya, mungkin nanti kita akan membahas tentang asuransi syariah atau takaful itu seperti apa. Tapi sebelum itu, ini memang banyak kesalahpahaman tentang asuransi itu sendiri. Banyak yang mengatakan asuransi itu melawan takdir gitu kan. Ya, kemudian pernah dulu beberapa tahun yang lalu dalam satu acara ekonomi syariah ada seorang artis hijrah ya menjadi pembicara, ditanya oleh para peserta tentang asuransi, dia juga menjawab tuh dia nggak mau pakai karena memang dalam pandangan masyarakat ini asuransi itu haram ya. Ya memang haram itu satu hal, nanti kita akan bahas. Tetapi ada stigma yang mungkin kurang tepat tentang asuransi ini sendiri, karena asuransi ini sering dibilang melawan takdir ya. Jadi kalau mati ya mati aja gitu. Kalau sakit ya ke rumah sakit, ya minum obat, berdoa semoga cepat sembuh. Ya itu benar gitu. Tetapi sebenarnya asuransi ini nggak ada urusan sama melawan takdir, karena sebenarnya ya mungkin cara jualan para sales asuransi selama ini mungkin terlalu agresif jadi tidak tepat ya. Tapi sebenarnya asuransi itu sendiri justru tujuannya ada memang untuk membantu begitu. Jadi kalau ada musibah ya biasanya kan ada biaya-biaya tuh yang menyertai kecelakaan kayak atau sakit kayak ada biaya lah untuk mengganti, misalkan mobil hilang ada bantuan biaya untuk mengganti mobilnya hilang, atau kalau sakit ke rumah sakit ada biaya untuk membantu mengganti biaya rumah sakit dan segala macamnya. Tetapi memang kalau kita bicara asuransi konvensional ya, hukumnya haram. Kenapa? Ada beberapa larangan Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi konvensional ini. Ya kita semua tahu ada 3 larangan utama ya dalam ekonomi syariah ya. Ada riba, gharar, dan maisir. Nah dalam praktek asuransi konvensional ya terdapat aktivitas yang mengandung gharar. Nah ghararnya di mana? Ya di dasar dari aktivitas asuransi konvensional ini sendiri. Biasanya kan kalau kita menggunakan jasa asuransi, kan kita beli produk asuransi yang biasa disebut premi kan. Nah, premi ini apa sih sebenarnya gitu? Apakah dia barang? Ya bukan. Jasa ya bukan juga. Premi ya mungkin ya lebih tepat pada janji ya. Janji kalau lu ada apa-apa ntar gue biayain gitu. Nah, janji ini sendiri kan ya nggak jelas barangnya itu apa, bisa jadi kejadian atau enggak, jadi ini gharar jatuhnya. Dan terjadi atau enggaknya tadi ya itu maisir ya, bisa jadi judi, zero sum game, karena kalau kejadian ya kita dapat manfaat, tapi kalau tidak perusahaan asuransi yang mengambil uang kita sepenuhnya ya. Jadi di situ ada gharar dan maisir dari konsep asuransi konvensional tadi. Nah biasanya perusahaan asuransi itu ya uang-uang dari premi tadi dia kumpulkan dan dia investasikan. Bisa jadi investasinya kepada instrumen-instrumen investasi yang mungkin juga bertentangan dengan prinsip syariah. Ya nggak usah pikir investasi di babi atau judi dulu deh gitu kan. Bisa jadi mereka beli saham bank konvensional yang bisnisnya didasarkan pada riba ya. Jadi kelihatan di sini ya perusahaan asuransi bisnis asuransi konvensional itu haram karena ada riba, gharar, dan maisir di dalamnya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau asuransi konvensional itu haram, bagaimana dengan asuransi syariah? Ya. Nah, asuransi syariah ini biasa disebut dengan takaful. Ya. Konsepnya kalau asuransi itu kan meninsure ya, menjaminkan. Kalau takaful itu konsepnya itu sebenarnya itu saling menjamin gitu. Jadi artinya apa? Artinya ada sekelompok orang yang kemudian mereka saling menjamin kalau ada salah satu anggota yang kenapa-napa ya mereka akan bantu. Jadi kalau kita ikut sejarahnya ini didasarkan pada tradisi yang memang sudah lama sebelumnya. Baik di Indonesia itu juga ada, di Timur Tengah itu juga ada, istilahnya itu khairat kematian gitu. Mungkin di kampung-kampung masih diterapkan. Jadi setiap anggota kelompok atau masyarakat setempat saling menyumbang. Nanti kalau ada yang meninggal ya biaya pemakaman dan pengurusan digunakan dari uang khairat kematian itu tadi. Nah, konsep yang sama juga digunakan oleh takaful.
ya. Jadi perusahaan takaful membantu mengumpulkan orang-orang yang mau saling menjamin dan mereka membayar kontribusi ya setiap periodenya yang disebut dengan tabaruk ya atau donasi, membentuk tabaruk fund atau dana tabaruk atau dana kewajiban dana kebajikan seperti itu. Nah, ketika nanti ada yang mengalami musibah tentu tergantung dengan akad takafulnya ya. Misalkan mobilnya kecelakaan ya nanti bisa dibantu ya dengan dana yang berasal dari dana tabaruk tadi seperti itu, penggantinya di situ. Atau mungkin ada yang meninggal ya dikasih uang santunan bantuan yang sumbernya ada dari mana ya dari dana tabaruk tadi. Jadi secara akad beda. Kalau di asuransi konvensional akad yang dipakai adalah jual beli. Nah, kalau di takaful yang dipakai adalah akad menyumbang atau kontribusi atau si tabaruk tadi dan mereka saling menjamin alias bertakaful. Nah, itulah kemudian perbedaan dasar antara asuransi konvensional dan takaful. Lalu perbedaan lainnya apa? Nah, kalau dalam asuransi konvensional ketika kita beli premi ya, kita beli premi nih ya, ingat sekali lagi nih, beli premi, uang premi tadi kemudian ya milik si penjual alias milik perusahaan asuransi. Nah, itu bedanya. Kalau di takaful, kita berkontribusi sebagai peserta. Jadi uang tabaruk yang kita kumpulkan itu bukan milik perusahaan takafulnya, tapi milik sesama peserta. Jadi jelas nih perbedaannya di situ. Nah, baik di asuransi konvensional atau takaful, uang-uang ini ya uang dari premi tadi atau tabaruk fund tadi atau dana kebajikan tadi juga diinvestasikan ya. Hasil investasinya nah pertanyaannya kemudian adalah milik siapa? Kalau di perusahaan asuransi konvensional ya, hasil investasinya dan dana premi tadi udah jelas milik perusahaan asuransi. Tapi kalau takaful kan milik peserta tadi ya. Nah, kemudian apakah hasil investasi plus dana tabaruk tadi kemudian digunakan tapi ada kelebihannya? Di takaful itu dikembalikan kepada peserta karena dasarnya itu adalah milik peserta. Tapi kalau di perusahaan asuransi konvensional kalau ada istilahnya nih surplus ya, kelebihan antara pencadangan klaim dengan biaya yang terrealisasi kalau ada lebihnya itu adalah milik perusahaan asuransi. Nah, jadi itu beda keduanya. Nah, beda ketiganya, nah ini mungkin buat pemilik takaful mungkin dianggap tidak terlalu menguntungkan, tetapi kalau mau syariah ya seperti ini ya. Karena tadi dana tabaruk itu adalah milik peserta takaful, kalau seandainya banyak yang klaim, banyak yang butuh, banyak menggunakan dana tabaruknya habis ya. Implikasinya apa? Peserta takaful harus nambahin ya, harus menambahkan harus menyumbang lagi untuk membentuk dana tabaruk tadi ya. Nah, hanya saja memang perusahaan takaful boleh menalangin terlebih dulu kalau ada kebutuhan ya. Cuman menalangin ini akadnya qardul hasan alias pinjaman tanpa bunga ya. Ya tentu pinjaman tanpa bunga ya wajib diganti. Digantinya pakai apa ya? Pakai duit peserta takaful lagi. Kapan? Itu ketika nanti premi-premi di masa yang akan datang dibayarkan, dikumpulkan. Nah, sebelum dana tabaruk tadi dibuat, nah hutang tadi atau talangan ke perusahaan takaful tadi harus diganti terlebih dahulu. Nah, itulah konsekuensi syariah sih dari takaful ini. Ya memang kalau di sudut pandang konvensional ya kita nggak perlu peduli ya perusahaan asuransi yang menggantinya. Cuman memang secara syariah ada riba, gharar dan maisir tadi yang menghalangi kita menggunakan jasa asuransi konvensional. Nah, itulah kurang lebih ya perbedaan dasar antara asuransi konvensional dengan takaful. Banyak lagi sebenarnya, tetapi ini adalah perbedaan dasar yang mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di kolom chat ya. Insya Allah kita akan bahas untuk bahan diskusi kita lebih lanjut. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.